wabarakatuh. Cik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh sama-sama kita baca doa yang barusan sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Adik-adik masih ingat ini doanya Nabi siapa? Nabi Yunus, bukan Yusuf. Nabi Yunus. Saat Nabi Yunus ditelan sama ikan apa? Hiu. Paus. Saya baru pulang dari Medan semalam ketika saya tanya jamaah di salah satu masjid, ini doa ketika Nabi Yunus ditelan ikan apa bu? Jawabnya ikan nuyung. Inilah doa yang harusnya dalam keseharian kita baca. Pas disakitin orang, dizolimin, ditipu, di PHP-in. Tahu di PHP-in? Pemberi harapan. Hafal. Ada di sini yang suka di PHP-in. Curhat nih ya. Mau di PHP-in, dizolimin, disakitin, ditipu. Ini baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan kalau ibu yang punya suami, suaminya marah-marah terus, baca ini aja. La ilaha illa anta subhanaka. 3 kali nggak mempan, ibu tetap santai, lihat wajahnya, senyum, tatap matanya, ibu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Itu di depan bukan suami gondoruwo. Ternyata kalau ayat kursi nggak mempan, ayat yang mempan lempar kursinya. Baik, yang kami muliakan Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bapak Haji Nur Khairuddin MBA, beserta Kepala Bagian, hadir beliau, Masya Allah. Yang kami hormati Kepala SMA Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Bapak Haji Muhammad Mukrim SPD, Masya Allah. Beserta para wakil dan Dewan Guru. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK, SD, SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, dan SD, SMP, SMA Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai Medland. Beda ya? Oh cabangnya. Yang kami hormati Penasehat Majelis Bekoms Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Ibu Rani Ridayanti SHMH. Yang kami hormati Ketua Majelis Bekoms Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Ibu Yulianti Utami, beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati Ketua Bekoms SMA Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Ibu Ariana Puspita SE, yang sudah kita dengarkan arahan dari beliau, beserta seluruh jajaran pengurus. Ini kayaknya ada 25 nama lagi Bu yang harus saya sebut. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir, yang sudah menyisihkan waktu duduk kita di sini menuntut ilmunya Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti mudah-mudahan semua kita sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira mau masuk surga nggak? Mau ya. Mau masuk surganya nanti apa siang ini? Nanti Pak, kalau siang ini belum siap kita, belum banyak amalan ya.
Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap. Oh, ada lagi, tambah 15 nama lagi ini, Bu. Yang terhormat Bendahara Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Ibu Dr. Anda Hajah Wini Rusbandi. Beliau juga hadir, alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini izin saya baru landing tadi pagi dari Sumatera Utara, habis bersafari dakwah. Ada orang Medan di sini? Ada. Oh, mantap kali ya. Orang Medan. Medan, Bu. Awak baru tiba ini, Bu. Di sana Bapak Ibu banyak bahasa yang beda. Kalau bilang motor, tidak ada motor di sana. Kereta. Motor, kereta, mobil, motor, sepeda, releng. Makanya pusing kalau ke sana, Pak. Saya dijemput sama panitia, kaget saya. Ustadz, nanti dijemput naik kereta. Hah? Baru di sini ceramah dijemput naik kereta. Kalau di Pekanbaru itu bukan kereta, Bu. Motor itu orang Pekanbaru, Riau dan sekitarnya bilangnya Honda. Kalau di Medan kereta, di Pekanbaru dan Riau Honda. Saya pernah juga dijemput naik motor, kata panitia, Ustadz kami jemput naik Honda. Saya tolak, nggak mau saya. Kenapa? Itu tulisannya Yamaha, harusnya Honda. Tapi ya seperti itulah bahasa di sana, motor itu ya Honda. Inilah perbedaan bahasa. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Bulan Ramadan ini harus kita fahami dulu dari bahasanya. Mantap. Bahasa Arabnya Ramadan, Ra, Mim, Dot, Alif, Nun. Ramadan. Tapi masuk Indonesia jadi Ramadan. Mana yang salah, mana yang benar? Dua-duanya benar. Ramadan kembali menjadi bahasa Indonesia, kalau kembali ke bahasa aslinya adalah Ramadan. Karena di Indonesia ini banyak bahasa yang asli katanya dari bahasa Arab. Contoh, silaturahmi itu ketika sudah menjadi bahasa Indonesia. Secara resmi dia masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silaturahmi aslinya adalah silaturrahim, menyambung tali cinta dan kasih sayang. Silaturrahim masuk Indonesia jadi silaturrahmi. Dunia itu juga bahasa Arab. Ad-dunya, maka ada doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya. Bahasa Arabnya al-akhirah, alam yang paling terakhir, yang paling ujung. Masuk Indonesia jadi akhirat. Tuh, orang Indonesia kreatif. Sakaratul maut, meregang nyawa menghadapi kematian. Bahasa Arabnya sakaratul maut, masuk Indonesia jadi sekarat. Sekarat itu dari sakaratul maut. Baik. Ada contoh yang lain, sholat yang adanya cuma di bulan Ramadan. Sholat apa? Tarawih. Bahasa Arabnya tarawih. Masuk Indonesia jadi Tarawih. Tarawih. Jangankan dalam kosakata bahasa, Pak. Dalam urusan nama saja bagus-bagus namanya, apalagi orang Betawi kayak saya. Ada di sini Bapak Ibu yang orang Betawi? Ada? Mana orang Betawi boleh angkat tangan, Bu? Oke, sebenarnya orang Betawi nggak angkat tangan pun saya sudah tahu. Kelihatan dari wajahnya wajah bermasalah, Pak. Wajah bermasalah. Itu ada yang warisan belum dibagi. Ada yang berantem sama saudara nggak kelar-kelar, ada, Bu. Nah, di orang Betawi ini sebenarnya namanya bagus-bagus, Pak. Contoh, papa saya itu namanya Abdullah Syarifuddin Mawardi. Namanya keren.
Abdullah Syarifuddin Mawardi. Tapi dipanggil sama teman-temannya Haji Aap. Haji Simpel, padat, dan singkat. Jawa. Itu orang Betawi. Ustaz. Dan biasanya kalau orang Betawi itu temen kalau nama-nama ujungnya pakai din semua. Din. Karena diambil dari ad-din yang artinya adalah agama. Contoh, anak yang pertama biasanya dinamainnya Awaluddin. Enggak ada orang Anak yang paling bontot, paling akhir namanya Akhiruddin. Awaluddin Akhiruddin. Lahirnya Yang pas tengah-tengah malam-malam pertengahan ada Udin. bulan bahasa Arabnya Komarun, dinamain bagus. Bagus. Siang-siang pas ada matahari bahasa Arabnya Syamsun, jadi Malam apa malam? tapi yakinlah mau Awaluddin, Akhiruddin, Komaruddin, Syamsuddin dipanggilnya apa? Udin. Udin. Itu dia. Tetap aja orang mah panggilnya Samsul gitu ya Bu. Itu yang laki. Bahkan ada yang diambil dari nama-nama nabi Bu, bagus-bagus. Adam. Yusuf Burhanuddin, teman saya waktu kuliah di Mesir, namanya bagus, Yusuf Burhanuddin. Dipanggilnya biasa Bu, Ucup. Ucup. Ucup ini bahasa. Betawi Ngarunda, teman saya, namanya berat Bu. Saya pertama kali kenalan sampai kaget. Syekh, siapa nama antum? Nama ana Muhammad Rasul. Udah Muhammad Pak, Rasul, berat. Cuman dipanggil sama tetangganya apa? Bang Ocuk. Itulah bahasa Arab ini sudah menjadi keseharian kita. Kita sudah sangat dekat dengan bahasa Arab. Iya. Takjil Takjil. itu dari bahasa Arab, ajala yu'ajjilu, menyegerakan, jadi takjil. Walaupun sekarang takjil banyak diburu oleh para nonis. Ini kan di TikTok lagi rame nih Bu ya. Biasanya non Islam itu sudah ikut berburu takjil Bu. Ibu suka lihat TikTok nggak sih? Oh pantes nggak update. Di TikTok sekarang lagi rame, takjil itu banyak diburu oleh para non Islam. Mereka udah standby dari jam 2. Enak, mereka jam 2 beli takjil, jam 4 udah bisa ngegas. Kita baru nyari takjil jam 5. Kebagianlah sisa. Kadang risol banyak kebagian yang pinggangnya patah. Pastel yang udah pada benyek, tahu benyek Bu? Sudah pada lembek. Jadi sekarang takjil pun itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah menjadi tradisi Bu. Bukan lagi urusan agama Islam. Bahkan orang non muslim kalau kaget nyebutnya sekarang apa? Allahu Akbar. Sama. Sama. Jadi saya masalah takjil, saya sarankan bagaimana kalau ada non muslim mau beli takjil, syaratnya harus syahadat tuh Bu. Kayaknya lumayan banyak yang masuk Islam ya Bu. Inilah kita, berbeda budaya, tradisi, agama, tapi kita disatukan dengan Indonesia. Baik, ini saya lagi bahas Ramadan. Ramadan ini diambil dari bahasa Arab. Asli katanya adalah ar-ramad. Ramad. Bapak Ibu, kalau ke Arab, ke gurun pasir, ada batu yang panas. Saking panasnya ini batu, kalau kita ambil dengan tangan melepuh tangan kita. Ada kertas yang nempel kebakar. Ada daun di atasnya juga hangus. Orang Arab bilang batu yang panas ini karena kena terik matahari saking panasnya. Orang Arab bilangnya apa? Ar-ramad. Apa Bu? Ar-ramad. Dari situlah berkembang menjadi Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang sebenarnya mampu menghapus semua dosa-dosa kita, termasuk yang terdahulu. Tapi ini sifatnya masih kesempatan. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, ini loh ada bulan namanya bulan Ramadan, yang kalau kamu mau, kata Allah,
Semua dosa-dosamu bahkan yang terdahulu bisa aku hapus, kata Allah. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Oh, ada syarat dan ketentuan? Ada. Apa syarat dan ketentuannya? Kata baginda Rasulullah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah beliau bersabda, man shama ramadhana, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman, ikhlas, mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapus dosa, bahkan dosa yang terdahulu. Syaratnya berarti dua, imanan wahtisaban. Imanan artinya iman. Bagaimana kita tidak beriman dengan puasa? Satu-satunya ibadah yang urusan pahalanya langsung kepada Allah ya cuma puasa, Bu. Ini hari keberapa sudah kita puasa ya? Sampai lupa hari saya. 8. Ibu puasa hari kedua, hari ketiga. Bapak kita wudhu, Pak. Di sebelah kita ada orang, bapak wudhu, ngambil air dong di kedua tangan, masuk ke dalam mulut, 2 telapak, Bu, airnya penuh masuk semua ke mulut, yang keluar 2 tetes. Kira-kira yang sebelah ini sebenarnya tahu nggak kalau kita nelan air secara sengaja? Tidak. Tapi ada yang maha tahu, siapa? Allah. Itulah iman. Jadi urusan iman tuh menganggap bahwa dan menilai, yakin, ini yakin bahwa Allah itu maha melihat dimanapun, kapanpun, bahkan dalam keadaan kita sendiri, karena ternyata di tubuh kita sudah ada CCTV Allah. Di sini ada CCTV pasti ya Pak ya. Cuman CCTV manusia itu ada ngehengnya, memorinya terbatas. Kadang tergantung bagaimana power atau listriknya. Tapi CCTV Allah, Pak, 24 jam tidak pernah berhenti selama kita masih hidup dan bernafas. Apa CCTV Allah yang ada di dalam tubuh kita? Jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, bahkan di setiap mata yang berkedip itu cara Allah mengawasi. Kaki yang melangkah, di situ ada Allah. Bahkan teman saya yang di kedokteran bilang gini, Ustaz Zaki, itu jantung kalau berdetak kan sekilas kita dengar bunyinya gimana? Dek, dek. Tapi kalau didengar pakai alat stetoskop yang paling canggih, itu bunyinya bukan lagi dek, dek, tapi apa? Allah, Allah, Allah. Di situ ada Allah. Nadi yang berdenyut sama, kita dengerin nggak bisa, tapi kalau pakai alat, Allah, Allah, Allah. Mau kemana coba Bu? Selama jantung berdetak di situ ada Allah. Contoh, ibu baru pulang ke rumah, suami sampai juga, suami kamar mandi, celana suami digantungin di belakang pintu. Ibu niatnya mau benahin celana masuk ke tempat baju kotor, dompetnya jatuh. Ada uang 120.000, kata ibu, ambil 20 juga nggak ketahuan, suami nggak ngeh. Ibu lagi nggak tahu kalau suaminya lagi ngetes, karena sudah 2 malam ini ternyata di kamar ada tuyul betina. Suami nggak melihat ibu ngambil uang, tapi ada yang melihat siapa? Itulah iman. Dan kita diajarkan sama puasa untuk yakin Allah yang maha menatap dan melihat. Nanti setelah Ramadan kita jadi lebih beriman. Bapak Ibu, kita sayangnya gini sih, sering merasa Allah itu adanya cuma di masjid, Allah cuma ada di majelis taklim, di kantor nggak ada Allah, korupsi. Di tempat lain nggak ada Allah, berani berbuat maksiat. Apa fungsinya agama? Agama itu ya iman, merasa diawasi oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itulah fungsinya iman. Bagaimana kita tidak beriman? Lihat bulan Ramadan, hal-hal yang asli hukum fikihnya halal jadi haram. Contoh, ikan teri
Sebenarnya halal nggak Bu? Halal. Tapi kalau gini hari makannya nih, kita lagi puasa, halal apa haram? Haram. Kerupuk lah, kerupuk yang ringan kan halal, tapi siang-siang kalau Ramadan jadi haram. Maaf, bahkan istri secara hukum kan sah, halal apa tidak? Halal. Tapi ketika siang-siang jadi haram. Teri aslinya halal jadi haram. Kapan halalnya teri? Habis maghrib. Kerupuk kan halal jadi haram. Kapan halalnya kerupuk? Habis maghrib. Istri juga halal siang-siang jadi haram. Kapan halalnya istri? Habis tarawih. Itu bocah jawab bis Isa, paham aja lagi. Ini yang jangan ngeliatin dah ganteng gue masih. Saya mau ngasih gambaran bahkan yang halal aja jadi haram. Ya Allah, tuh iman. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau bukan iman Pak, kita nih sama bini udah berantem mulu. Istri sama suami udah sering lawan, betul nggak Bu? Cuman karena iman, karena Allah, akhirnya kita taat. Makanya Pak, bulan Ramadan, karena kita beriman sama Allah, ya udahlah sama perempuan mah bini banyak-banyak ngalah aja dah. Saya sering nyampein ya mau bagaimana Pak, perempuan emang setelan pabriknya udah begitu. Setelan pabrik. Gak bisa di custom Pak, gak bisa dimodifikasi. Perempuan kenapa tidak Allah ciptakan dari tulang tengkorak? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tengkorak? Karena Allah tidak mau perempuan melunjak naik ke kepala laki-laki sebagai imamnya. Itu namanya songong Bu. Tapi perempuan juga tidak Allah ciptakan dari tulang kaki laki-laki. Kenapa? Karena Allah tidak rela ketika perempuan diinjak-injak seenak hati. Maka Allah ciptakan perempuan dari tulang rusuk. Tulang rusuk berjajar begitu indah. Coba pegang atau lihat di gambar video. Dia begitu indah berjajar. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, tulang yang paling dekat dengan hati. Allah mau menyampaikan kepada kita laki-laki, hai laki-laki, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati. Sebenarnya wanita hanya ingin dikasihi, disayang, dan dimengerti dengan hati. Betul nggak Bu? Mau tepuk tangan gitu, mau tepuk tangan. Ya tepuk tangan. Jadi ya udah Pak, perempuan ya begitu. Makanya saya sering bilang, kita sebagai suami, saya Pak dulu, istri saya, Bu kalau angkat suara, saya lebih keras. Tapi ternyata itu bukan solusi. Karena iman itu meyakini setelan pabriknya seperti apa. Ibu sering dengar kajian Dr. Aisyah Dahlan ya. Laki-laki mampu mengeluarkan kata-kata setelan dari sana secara ilmu ilmiah cuma 7.000 kata Pak. Laki-laki sehari semalam cuma 7.000 kata. Perempuan sehari semalam 24.000 kata. 3 kali lipat. Jadi jangan heran deh kalau adek lihat ibu-ibu tidurnya saja cerewet. Kenapa? Karena kata-katanya belum habis. Itulah wanita. Susah Pak, harus dimengerti memang dia. Makanya sampai ada istilah the power of emak-emak. Satu-satunya ini nih spesies makhluk. Wah Pak, kalau udah di jalan kita mending ngalah Pak. Kalau dia sudah di atas motor matic Pak, oh sen kanan belok kiri. Nah itulah. Saya pernah di lampu merah Pak. Lampu merah saya nyetir sendiri. Tiba-tiba itu ibu-ibu di samping saya berhenti pas di depan spion saya. Ibu kebayang nggak kalau ada motor, ibu nyetir di samping ibu pas depan spion, kan berarti deket banget ya. Ya Allah, di lampu merah baru nyala merah dia berhenti. Saya kaget, dia ngaca coba Bu. Sempet-sempetnya di lampu merah ngaca, benahin kerudungan ya Allah, kacamata dibenahin, dilap-lap lagi. Ya Allah, saya lihat blasonnya yang kanan merah, yang kiri biru. Dia emang udah setelannya. Udah gitu tiba-tiba ada yang klaksonin dari belakang, lampu kuning nyala menjelang hijau. Dia kaget. Dia ngegas, nggak sengaja nabrak spion, jatuh di depan bumper mobil saya. Saya kan khawatir, takutnya dia kenapa-napa. Saya lihat orangnya udah nggak ada.
Saya buka kaca, pas saya buka kaca, ya Allah, dari bawah nongol, apa lu? Ya memang sudah seperti itulah, nggak pernah mengaku salah perempuan itu. Kita Pak, laki, salah sama istri, make it simple orangnya, betul nggak? Datangi istri, maafin ya, memang salah. Udah, perempuan Pak, waduh jalannya rumit Pak. Mau minta maaf aja A, B, C, D terus sampai Z, tapi ujung-ujungnya tetap aja yang salah suami. Jadi nggak bisa diapa-apain, udah setelan pabriknya. Makanya perempuan itu ya Allah, Allah ciptakan perasaannya lembut, hatinya halus. Makanya perempuan masuk dalam kategori makhluk halus. Makanya Pak, kita kalau punya istri Pak, berantem pusing Pak, udah nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak kata-kata, suruh dandan, tarik masuk mall, masukin toko emas, selesai. Betul nggak Bu? Bu, halo, Bu, ini kayaknya masih malu-malu nih. Iya. Saya jadi mau nanya deh, sebenarnya yang namanya perempuan itu matre boleh apa enggak sih? Ah, keluar juga. Keluar juga. Wajib. Di tempat lain Pak, kalau saya tanya gitu jawab